Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Huda serta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Huda, Bapak RT, Bapak RW, jamaah, Bapak-bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada subuh kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Mudah-mudahan kita semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah. Kita semua alhamdulillah barusan telah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mana ibadahnya sudah dimulai sejak jam 3 malam mungkin insyaallah. Ada yang mungkin dari jam 1, jam 2, jam 3 sudah bangun melaksanakan sholat sunat tahajud, sholat sunat witir sesuai dengan firman Allah. Mudah-mudahan wa binal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga yang bangun di malam tadi sepertiga malam, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah muliakan hidupnya, Allah panjangkan usianya, Allah luaskan rezekinya, Allah cepat membayarkan hutangnya. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian setelah itu menuju ke Masjid Al-Huda, adzan telah dikumandangkan, masuk ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Dilanjutkan dengan sholat sunat qobla subuh atau sholat sunat fajar. Rasulullah menyampaikan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum waktu sholat subuh, 2 rakaat saja. Kata Rasulullah, khairun itu lebih baik minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia serta isinya. Bayangkan ya, kenikmatan apa yang ada di dunia, kebaikan apa yang ada di dunia, tapi jika dibandingkan dengan 2 rakaat sholat subuh, kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Cungkedang kita, ruku sujud kita 2 rakaat saja, itu lebih baik ketimbang kenikmatan dunia beserta isinya. Langsung sholat subuh 2 rakaat ya. Wah, pahalanya luar biasa. Pahala sholat berjamaah di waktu subuh ya. Bacaannya tidak dipanjang-panjangkan. Dilanjutkan dengan adanya taklim wa ta'lum, ada kultum sehabis sholat subuh ini. Padahal bukan kultum, bintanya juga 1 jam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduknya sesaat. Duduknya sesaat saja. Sesaat yang bisa diartikan 1 menit, bisa diartikan 1 jam. Ya. Sesaat kata Rasulullah, sehabis sholat, sehabis zikir, kita duduk sesaat. Untuk apa? Untuk bertolabul ilmi,
menuntut ilmu sedikit demi sedikit, itu lebih baik daripada kita ibadah 1000 tahun. Mengapa demikian? Karena ada ilmu yang diraih oleh kita. Jadi mudah-mudahan kita di subuh ini mudah-mudahan mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan, keberkahan hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian zikirnya juga terpanjang-panjang. Zikir tidak panjang-panjang, aya pesanan tong panjang-panjang teuing zikirna. Salat nage teu panjang-panjang teuing. Naon? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamun maneh salat, kata Rasulullah, apabila kalian semua mengimami salat, lihat ke belakang. Di belakang itu aya nu usiana masih keneh budak keneh, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Komo di Masjid Al-Huda mah geus 70 tahun katomo. Rata-rata tingali heula, lihat dulu ke belakang, ada yang sholat sudah di kursi, ada yang sholat sambil duduk, ada yang sholat berdiri, bermacam-macam. Perhatikan mereka, jangan disamakan. Mentang-mentang imamnya hafid Al-Quran, lantas membaca satu surat Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, surah Yasin, ke belakang selesai sholat pada kabur semuanya kukulutus. Ya, perhatikan ke belakang. Yang kedua kata Rasulullah, kenapa harus diperlihatkan ke belakang? Wiridnya juga enggak panjang-panjang, kata ketua DKM, kata pengurus. Kenapa jamaah Nabi si kabur-kabur? Sok arareuh. Husnudzon, mungkin ada yang mau menyelesaikan aktivitasnya, ada yang mau keluar kota, ada yang masih bekerja. Aya nu rek sesepedahan, aya rek mancing, aya rek jalan santai begitu, macam-macam begitu. Mangga eta malah nu penting mangaji heula we sakedeung. Ulah wakanya kedeung sakedeung heula ngaji, duduk sebentar saja di majelis ilmu insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila mana kalian melihat melewati ya. Idza marartum bi riyadil jannah, bila mana kalian melewati taman surga, farta'u, duduk sebentar di sana. Mampir dulu saja. Para sahabat bertanya, "Wa maryadul jannah ya Rasulullah?" Mana yang disebut dengan taman surga? Hilaful dzikri. Nah, ini yang disebut dengan taman surga itu bukan taman Merkuri. Ini yang disebut dengan taman surga itu hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu. Ini yang disebut dengan majelis zikir. Ini yang disebut dengan majelis ilmu. Inilah yang disebut dengan taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang di akhirat macam tamtu asup ka surga. Atau ayeuna di dunia mumpung kita masih diberikan kesempatan duduk sejenak di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dalam majelis ini. Ada kadang-kadang Pak, kita ini ibadah itu seperti kita sudah sempurna. Padahal ada hal-hal yang bersifat elementer yang belum pernah diperhatikan oleh kita. Di dalam kitab Sapinah ada bab nih, ada bab syurutu ijza'il hajari. Ini dibahas sebelum berwudu, sebelum pasal tentang wudu, sebelum pasal tentang bab yang membatalkan wudu. Sebelum bab yang menjadi syarat-syarat wudu, ini syurutu ijza'il hajari, syarat bersuci dengan batu didahulukan. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang beribadah, dia sholat, sebelum sholat dia wudu, tapi tidak pernah memperhatikan kesucian jasadnya. Sehingga kata ulama syurutu ijza'il hajari, syarat mensucikan dengan batu itu sama niatun ada 8. Diperhatikan itu apa saja. Gitu kan. Kan banyak. Misalkan ada orang yang habis kencing. Habis kencing karena misalkan kencingnya juga mampir di toilet orang, bahkan mungkin kalau supir angkot mah di balik pintu angkotnya, mobil angkotnya, bukakan angkotna langsung keluarkan wer didinya boro-boro di kumah kucai akuan teu cukup digibrig-gibrig, cukup ku disintrekan garing henteu najis iya.
Datang ke masjid langsung wudu, langsung sholat. Awas sholatnya, walaupun wudunya bagus, tetap sholatnya tidak sah. Ada juga jemaah haji, jemaah umroh. Pergi ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, niatnya untuk melaksanakan ibadah umroh, niatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Perjalanannya tidak dibimbing dulu oleh ustadznya, oleh pembimbingnya, ulama mutawifnya. Berangkat ke Mekah, naik kapal terbang. Mestinya kapal terbang hayang ngising. Mestinya kapal terbang mau kencing. Oh, dipersilahkan, sudah ada toiletnya. Tapi pertanyaannya kan di kapal terbang itu tidak semua lengkap. Terbatas ada juga. Mau kencing, luak lieu, komo anyar mah. Aduh, mana ya teh? Saya nagih tengah golontor sih jadi Al-Huda. Geus we ku tisu. Yang digunakan tisunya juga bukan tisu yang kering, ternyata tisu yang basah. Sehingga kebersihan budak letik. Ketika BAB pakai pempes, dibersihkan itu cukup pakai tisu basah. Kalau membersihkannya seperti itu tidak sah cara bersucinya. Yang harus digunakan di saat kita mensucikan najis itu harus menggunakan benda yang kasar, benda yang padat, tidak bercair. Menggunakan tisu saja, tisunya tisu yang kering, oleh sama tisu. Berapa kali? Harus 3 kali. Kalau 1 kali, 2 kali, tetap tidak sah. Tetap kemaluan kita, dubur kita dalam keadaan najis. Hati-hati itu. Enggak bisa, paling tidak minimalnya kata Rasulullah 3 kali. Awas, ini ilmu fikihnya. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji, sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, sebelum kita sholat begitu. Karena bersuci ini menjadikan sah dan tidak sahnya di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh beribadah ke Mekah, ternyata ibadah hajinya tidak sah. Kemudian mana yang harus dibersihkan itu? Oh, ternyata kata para ulama dijelaskan. Bagian kubul kita, kemaluan kita yang boleh dibersihkan itu bagian mananya? Ternyata mohon maaf ini karena ini fikih sedikit agak sedikit mungkin disebut porno, tapi tidak begitu. Yang harus dibersihkan itu kalau kemaluan itu bagian kepalanya saja. Jangan sampai air seni itu menetes ke batangnya, ke bawah. Jadi gibrik-gibrik dia. Disinterulkan. Sehingga air seninya menetes ke bawah. Sampai ke jantungnya. Kalau air seni itu sampai menetes ke batangnya, sampai menetes ke jantungnya, walaupun dibersihkan dengan tisu, menggunakan tisu 1 bungkus, tetap tidak sah. Karena yang harus dibersihkan itu hanya bagian kepalanya saja. Makanya air seninya tidak boleh sampai mengalir ke bawah. Hanya bagian kepalanya saja yang boleh itu. Di luar itu enggak boleh. Kemudian bagian dubur. Bagian dubur juga yang harus dibersihkan itu bagian mananya? Punten anu BAB-na punten ya tuangan ya. Anu BAB-na muncrut. Yang BAB-nya dalam keadaan normal berbeda. Yang normal lagi sehat begitu. Langsung ke bawah nyampe. Tapi kalau yang BAB-nya yang sedang sakit perut, kan ngagas langsung keluar itu. Menyebabkan apa? Si fesesnya itu berantakan, Pak. Sampai di belakang itu kena ke sampingnya, pantatnya kena juga. Apakah boleh itu? Kata orang Sunda diserbet dengan menggunakan tisu, apakah akan mensucikan? Apakah bisa memperbolehkan kita melaksanakan ibadah salat? Tidak. Karena bagian dubur yang bisa disucikan dengan benda padat itu hanya bagian kecilnya.
Eta nu bodas di tengah, anu sok ngaborojol mengikuti kotoran. Nah itu saja. Anu kerjut salawena mah henteu. Ini aturan fikih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kadang ini disepelekan, kadang ini tidak diperhatikan. Bahkan mohon maaf bapak-bapak ini yang sudah tidak bisa duduk, tidak bisa jongkok, kencing. Biasa kan penyakit B. Boson, beser, belikan. Mulai datang, mau kencing, pergi ke toilet. Toiletnya oh ternyata sambil duduk, gak bisa sambil duduk, berdiri. Hati-hati, angkat celana kita ke atas sedikit. Ini kadang-kadang oratnya enggak diperlihatkan, kadang-kadang menghadap ke kiblat. Ini yang tidak diperhatikan, yang sifat yang elementer. Padahal itu menentukan sah dan tidak sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perjalanan dengan para sahabat. Di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan dua makam. Kemudian Rasulullah di hadapan kedua makam itu ternyata Rasulullah menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampunan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau di hadapan dua makam ini kau menengadahkan tangan ke langit memohonkan ampunan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hai para sahabat, ini ada dua kuburan. Kuburan yang satu kuburannya orang yang suka ngadu domba." Di musim politik hati-hati adu domba. Zaman sekarang, waduh, luar biasa ngerinya. Kalau sudah viral, makanya hati-hati. Dipiralkan lagi ini. Kemarin kan baru ada kasus. Oh, Ustadz, gara-gara bilang goblok, sampai kamu mengundurkan jadi wakil menterinya, ya, utusan presidennya. Aduh. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Bu. Kalau seandainya itu bukan wilayah kita, bukan kapasitas kita, jangan dulu di-share sajalah. Lebih baik kita mah diam saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan orang lain yang sudah nge-share itu ini sudah memviralkan, enggak apa-apa. Mungkin itu bagian daripada untuk mengingatkan saja. Tapi jangan kita ikut-ikutan sampai kita membulinya, sampai kita mencacinya, enggak usah. Begitu. Nah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata kuburan yang satu ini kuburan orang yang suka mengadu domba, memviralkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang ujung-ujungnya akan mengadu domba umat Islam, mengadu domba masyarakat. Orang ini disiksa oleh Allah di alam kuburnya karena sudah mengadu domba an-namimah. Dan satu lagi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang satu lagi wahai para sahabatku, karena orang ini kalau kencing air seninya suka menetes. Air seninya suka menetes ke celananya, menetes ke kakinya, tetapi tidak dibasuh, terbawa sholat. Sholatnya tidak diterima, masuk ke alam kubur, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu. Makanya hati-hati di dalam bab ini. Maka dulu ketika saya ngaji di pesantren, ketika saya bawa kitab yang tebal. Sebetulnya kitabnya pembahasannya masih sama juga dengan kitab Sapina, tidak jauh berbeda begitu. Cuman ada syarahnya. Saya bawa kitab Bajuri. Pas waktu itu ngajinya kitab takrib. Kitab takrib itu kitab yang matannya. Kalau Bajuri itu syarah dari kitab takribnya. Di bawah di begini. Itu kata Kiai tidak menyebutkan ke saya, tapi cukup mengatakan, "Jang, hati-hati para santri semuanya, hati-hati. Untuk para kiai, para ustadz, para ajengan. Awas hati-hati. Manusia itu orang jelema kabeureyan tara kucucuk muning. Tapi kabeureyan mah kucucuk asin. Kucucuk lauk anu rusem. Begitupun di dalam masalah ibadah. Orang celakanya ibadah itu bukan karena perbuatan besar, tapi kebanyakan celakanya dalam beribadah itu karena tidak memperhatikan yang kecil. Sebelum beribadah tidak diperhatikan bagaimana cara bersucinya, bagaimana cara mensucikan benda yang najis itu.
Bagaimana cara mensucikan tubuh yang najis itu tidak diperhatikan, terbawa salat Allahu Akbar, tapi Allah menolak ibadah kita, Allah mencaci ibadah kita, Allah mengutuk ibadah kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untung kalau kita duduk sejenak beribadah kepada Allah dengan jalan kita duduk sejenak mengikuti kegiatan at-ta'lim wa ta'lum, belajar dan belajar. Sehingga menyelamatkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu mah kadang-kadang kalau di kampung-kampung, Pak Bu, saking pingin hati-hati aja masuk ke masjid sebelum sholat, si kolor tadi ingkeun, diporosotkeun. Pas diporosotkeun, dialungkeun, ditajong ka juru heula sakedeung. Terus teh Bu, porosotkeun we, geus diporosotkeun ditajong ka juru heula. Atuh digeuing kucing. Kalau mau diporosotkeun mah di WC lain di masjid. Ustaz cenah hati-hati ya teh bisi ka bawah bisa anu najis. Nanti tadi seharusnya sebelum wudu bersihkan dulu WC-na si kolor nanti simpan di luar. Ya mau kolor yang najis disimpan di masjid. Atau masjid jadi kotor bernajis. Kolor yang kotor, kolor yang najis simpan di luar, gantungkeun heula di WC sakedap. Sukan digemrong ku laleur. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kita membutuhkan kajian-kajian seperti ini yang membahas tentang kaifiat kita, cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita capek-capek beribadah kepada Allah tetapi Allah tidak memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya akan sedikit membahas tentang salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam kitab Al-Barjanji dijelaskan ada satu makalah Syekh Al-Barjanji menyampaikan salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki sifat yang mulia. Rasulullah itu memiliki sifat yang agung. Rasulullah itu memiliki sifat yang istimewa, yang terpuji. Syekh Al-Barjanji menjelaskan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Barjanji wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya itu, karakternya itu banget sekali memiliki sifat hayanya. Banget sekali memiliki sifat malunya. Malu sudah menjadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu bermaksiat. Bahkan para utusan Allah, para nabiullah itu sifat malunya luar biasa. Nabi Yusuf alaihi salam ketika diiming-iming dengan syahwatnya, diiming-iming dengan perempuan yang sudah telanjang bulatnya, bagaimana jawaban Nabi Yusuf alaihi salam? Aku ini malu sama Allah, inni akhafullah rabbal alamin. Aku ini takut sama Allah, malu sama Allah. Allah telah memberikan anugerah, Allah telah memberikan kenikmatan kepadaku. Kalau hari ini saya bermaksiat, malu kepada Allah. Ini nikmat dari Allah. Saya bisa diselamatkan, masuk ke dalam sumur, ditarik lagi orang, diselamatkan oleh orang. Ini anugerah dari Allah. Kalau hari ini saya harus bermaksiat, naudzubillah, saya malu sama Allah. Kalau orang sudah punya sifat malu sama Allah, akan punya sifat malu manakala kita akan zalim kepada sesama umat manusia. Manakala kita akan hasud, kita akan khianat kepada sesama umat manusia. Malu rasanya. Kalau orang sudah punya sifat malu kepada Allah, isuk-isuk batur ke masjid, sholat berjamaah. Subuh-subuh jam 4 sudah pergi ke masjid, kurang era. Can pernah ke masjid, malu sama Allah. Ikut sholat berjamaah, ikut pengajiannya. Tertanam sifat malunya. Dan yang kedua, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat tawadu, rendah hati.
Cek orang Sunda mah Rasulullah mah DP handap asor. DP bahasa apa DP? Di pesantren mah wat tawadu teh DP diartikannya. Bahasa Jawa atau bahasa apa itu? Rendah hati, handap asor, teu sombong. Lawan sifat tawadu itu sombong. Tawadu mah akhlaknya para rasul, akhlaknya para anbiya, akhlaknya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lawannya sifat takabur, akhlak iblis. Mengapa dikatakan akhlak iblis? Lihat di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahkan ketika Allah sudah menjadikan khalifah kepada Nabi Adam, iblis menolaknya. Ketika iblis disuruh sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam, menghormati Adam sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, usjudu li Adam. Apa jawaban iblis? Aba wastakbara. Ternyata iblis itu menolak untuk bersujud kepada Adam. Menolak hormat kepada Adam. Aba wastakbar. Iblis menolak, iblis sombong, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sudah menampakkan kesombongan di dalam dirinya. Ya, dek naon ka pengajian. Salat mah geus lah di imah cukup. Sombong, awas hati-hati. Ini bagian daripada ciri iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memakmurkan masjid, membangun syiar di masjid, peperiheun atau nyumbang ku materi manteu. Atau kita membangun masjid itu, menghidupkan masjid dengan cara sholat berjamaah. Syukur-syukur setiap mau sholat berjamaah, setiap ke masjid, aya we 2.000, 20.000, 200.000, 2 juta, 200 juta, 2 miliar, asupkeun kana kotak amal. Apalagi kalau seandainya ini Masjid Al-Huda akan membangun, akan merenovasi. Ada sebagian harta kekayaan kita yang tersimpan di bank, yang miliar-miliar itu, yang ratusan juta itu. Dipikir-pikir kapan lagi kalau tidak disedekahkan sekarang, ada anak sudah pada sukses, sudah pada bekerja, sudah pada punya rumah, sudah punya pekerjaan, sudah punya kendaraan. Itu uang yang ratusan juta, itu uang yang miliaran, itu akan sebagian disedekahkan ke Masjid Al-Huda ini, diinfakkan untuk pembangunan Masjid Al-Huda ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah Allah, barang siapa yang membangun masjid untuk kesejahteraan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah teh ngeunah. Ibadah itu khusyuk. Mengapa demikian? Karena karpetnya empuk, ruangannya ber-AC, lihat WC naroge bersih, aduh enak begitu. Tertata rapi. Siapa yang membangunnya? Siapa yang menyumbangnya? Oh, ternyata ini swadaya masyarakat jamaah Masjid Al-Huda. Semuanya akan dicatat dan akan dibangunkan oleh Allah. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Allah nanti akan membuatkan satu istana yang istimewa di dalam surga. Keur masuk ke surga, di surga disediakan lagi istana yang luar biasa. Subhanallah. Ku asup-asup gara-gara geus bunga, Pak. Lebet ka surga nagi geus bunga, Bu. Ieu mah geus asup ka surga. Oleh Allah disediakan lagi istana, lagi dibedakan lagi. Untuk siapa istana itu? Untuk orang-orang yang memakmurkan masjid, untuk orang-orang yang membangun masjid, untuk orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal di akhir kemudian. Masuk ke alam kubur yang disesali tiada lain. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Gusti upami tiasa mah abdi teh hoyong ka dunya deui. Nu diranca ciri teh sing cacarawokan pae teh di alam kubur teh.
Anu ngagaduhan harta miliar-miliar ti ranca cerita cecarawokan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Memohon kepada Allah. Nganti ka kupingku urang cecarawokanana. Padahal mangara romong di alam kubur. Harayang baralik deui. Apa benar? Orang yang masuk ke di alam kubur itu ngomong, betul. Sok, assalamualaikum ka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat makam ranca cili, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada orang tua, assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam dulu. Apakah menjawab? Wah, luar biasa dijawab salam kita. Jadi orang yang ada di alam kubur setiap hari mencerit-cerit ingin dikembalikan ke dunia ini. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sesaat saja. Karena saya ini masih punya tabungan itu. Fa as-saddaqa, satu, aku akan bersedekah. Aku akan bersedekah dulu. Masih ada simpanan tuh. Mungkin sekarang dipegang sama istri saya, mungkin dipegang sama anak saya. Saya akan bersedekah dulu. Wa kum minas solihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Tapi cek Allah teh wah wayahna moal bisa dibalikeun deui. Tunggu we engke di alam akhirat. Hisabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harta akan dihisab, jabatan akan dihisab. Kekuasaan kita akan dihisab, anak akan dihisab, apalagi salat kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita makmurkan masjid ini secara jasmaninya, secara ruhaninya. Jasmaninya masjid ini harus indah. Orang beribadah harus nyaman. Orang beribadah di masjid ini harus khusyuk. Ruhaninya kita membangun masjid dengan sholat berjamaah di sini, menghidupkan. Jangan cukup ku ngabangun hungkul, ieu teh kan dibangun ku abdi, ai salat tara. Ka masjidna tara. Percuma. Nah, hadirin hadirat masjid Jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu at-tawadu. Tawadu itu rendah hati, tidak sombong, DP handap asor. Para ulama memberikan definisi yang disebut dengan tawadu itu, at-tawadu ay tarkut taraus. Tarkut taraus itu meninggalkan, raus itu asal kata raisun, pemimpin. Bukan meninggalkan pemimpin, bukan tidak mengaku kita pemimpinnya seseorang. Kamu gubernur, presiden tadi aku mah bahaya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wayahna, walaupun tidak sependapat, walaupun tidak sepemikiran dengan kita, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, ati'ullah, satu, taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dua, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kita taat kepada pemimpin. Tapi lihat di sana itu dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, surat An-Nisa ayat 59 ya, enggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, pakai wawu harap atap. Wa ulil amri minkum, pakai atap lagi, wawu harap atap. Artinya apa? Kita harus taat kepada Allah, kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus taat kepada pemimpin. Terakhir ada kata harap atap juga, wa ulil amri minkum. Artinya apa? Boleh kita dan wajib kita taat kepada pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kalau pemimpin itu ternyata menyuruh kepada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, melakukan kesyirikan, Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Seandainya pemimpin itu mengajarkan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, la ta'ata li makhluqin, tong diturut pola bahaya tanama. Jangan diikuti, tinggalkan. Ikuti saja muamalahnya, ikuti saja kebaikannya, gak usah mengikuti kesesatannya. Nah ini ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkut taraus. Apa itu tarkut taraus?
Tarakut taraus itu meninggalkan bukan meninggalkan kepemimpinan, tapi tarakut taraus itu orang yang tawadu itu walaupun dirinya seorang pemimpin, seorang pejabat, tapi di dalam hatinya tidak ada merasa diri bahwa saya ini sekarang pejabat. Saya ini nih ketua RW, tong macam-macam ke saya ya. Kan tawadu itu amalan hati kita, tapi kadang-kadang diaplikasikan, kadang-kadang dinampakkan dengan jawarih kita, dengan anggota badan kita, muncul. Punya kekuasaan, wah merasa paling berkuasa. Menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, asapang aingna dengan kepemimpinannya. At-tawadu tarkut taraus, tidak merasa menjadi pemimpin walaupun dirinya itu seorang pemimpin. Artinya apa? Biarkan kepemimpinan itu jabatanku, tapi jangan sampai membuat kita menjadi sombong karena kepemimpinan itu. Yang kedua, definisi tawadu itu karahiyatut ta'zim. Benci untuk diajeng-ajeng. Enggak mau dimulia-muliakan. Walaupun dia punya kedudukan seorang pemimpin, seorang pejabat, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustad. Calik bahkan di saat berjalannya berbeda, berjalan orang yang tawadu itu. Orang-orang yang punya sifat tawadu di dalam hatinya, jalannya juga bisa diperhatikan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibadah hamba Allah, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Kalau kita sebagai hamba Allah yang Rahman, yang Rahim, maka di saat berjalan yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi itu haunan as-sakinah. Jalan dengan jalan yang santai, jalan-jalan dengan jalan yang luar biasa sakinahnya, tenteram, adem, ayem. Tidak menampakkan kesombongannya. Buka kendaraan anyar, wah, urai. Tidak melihat polisi tidur, duk. Tidak begitu orang-orang yang tawadu itu. Masuk ke masjid, biasa we masuk ke masjid, duduk, salat berjamaah, duduk paling depan, beribadah kepada Allah. At-tawadu tidak mau diajeng-ajeng, tidak mau diagung-agungkan. Tidak menerima dipuji-puji, tidak mau diistimewakan. Tidak ada yang istimewa, bahkan kata Imam Al-Ghazali, orang yang tawadu itu mengeluarkan kebanggaan dirinya dan lebih mengutamakan dan lebih mengutamakan berpandangan baik kepada orang lain. Itu kata Imam Al-Ghazali. Diri nama merasa hina bagi dirinya. Yang dipandang itu orang lain lebih mulia daripada dirinya. Itu orang tawadu, kata Imam Al-Ghazali. Kalau orang sudah berpandangan seperti ini, tidak akan melecehkan, tidak akan menghinakan kepada orang lain. Wa ziyadatul ikram. Orang yang tawadu itu tidak mau dimulia-muliakan. Biarkan orang lain yang di depan, saya di belakang saja. Kadang-kadang, ini tempat saya, tolong diganggu. Tidak begitu orang-orang yang tawadu itu. Bahkan kata para ulama yang disebut dengan tawadu itu ridal insan bimanzilatin duna ma yastahiquhu fadluhu wa manzilatuhu. Orang yang tawadu itu ridhonya manusia, seorang manusia. Dengan kedudukannya walaupun dia punya posisi pada tempat yang harus dimuliakan, tapi dengan ketawaduannya itu enggak apa-apa. Walaupun saya ini seorang pemimpin, biar masyarakatku ini yang harus dimuliakan terlebih dahulu. Orang yang tawadu seperti itu. Maka pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji di dalam syarah Al-Barjad itu. Wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syadidal haya'i wat tawadu.
Dan inilah yang akan menyelamatkan kita ya, dan inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya orang yang sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hatinya ada sedikit saja sifat sombong kepada manusia, sifat sombong apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan itu harus menjadi hiasan kita. Harus menjadi cermin kita di dalam hidup ini. Bahkan ada amalan ahli surga yang betul-betul menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ciri khas bagi orang yang tawadu. Orang yang tawadu itu satu yang menjadi amalan ahli surga itu. Satu, dia tidak membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepada dalam dirinya. Dia selalu ihsan walaupun disakiti, walaupun dizalimi, dia tidak membalas kezaliman itu. Yang kedua, mudah untuk memaafkan kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Manakala dia menyakiti kepada dirinya, dimaafkan. Kemudian yang ketiga, manakala dia pelit dan pernah merek, amalan ahli surga itu dermawan kepada orang yang pelit. Sehingga hidupnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Mana qasat malun min sadaqatin. Yang pertama, amalan yang senantiasa mengangkat derajat kita ini, harta kita akan senantiasa bertambah berkahnya, umur kita akan senantiasa bertambah berkahnya. Mana qasat malun min sadaqatin, yang pertama, harta tidak akan berkurang, yang mana di dalam harta itu dikeluarkan sedekahnya, bal yazdad, melainkan akan bertambah dan bertambah berlipat ganda harta kekayaan itu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadahullahu bi'afin illa izzan. Seseorang menjadi pemaaf itu tidak akan berkurang sedikit pun illa izzan, kecuali akan menjadi mulia bagi dirinya. Di saat dihina, dicaci maki oleh orang lain, sabar we. Tidak melawan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang tawadu dalam kehidupannya, akhlak tawadu dipakai, diterapkan di dalam kehidupannya. Walaupun dihina, walaupun dicaci maki, illa rafa'ahu, kecuali orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita tanamkan di dalam hidup ini. Apalagi yang harus kita sombongkan. Dan biasanya kan orang sombong itu satu karena hartanya. Harta nu pangawulna pangbeungharna kadang-kadang menyebabkan dia sombong. Yang kedua karena ilmunya merasa paling pintar, asa pang ustadna, asa pang kiaina, asa pang ulamana, ilmunya menyebabkan dia menjadi sombong. Yang ketiga yang menyebabkan sombong itu karena keturunannya. Merasa keturunan ningrat, merasa keturunan darah biru, yang lain darah hijau, yang lain darahnya darah kuning, darah merah. Merasa dirinya paling mulia karena keturunannya. Awas, hati-hati, itu juga menyebabkan kesombongan kita. Yang keempat yang menyebabkan kesombongan itu karena keturunan kita. Merasa mentang-mentang anak sudah menjadi orang yang susu, tinggal dikenyeu saha heula kolotna atuh. Lamun lain kolotna siga kieu mah budakna moal siga jalalujur, ieu kolotna nu beunghar, ieu kolotna nu hade ngadidik, nasi kudu siga kieu ngadidik teh ieu. Hati-hati, keturunan bisa menyebabkan kita menjadi sombong, diancam oleh neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah. Tidak akan panjang lebar, tadi juga 1 jam, ini sudah mungkin ada 1 jam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi benar ada guna dan manfaatnya. Sebagai bekal hidup kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bisa saja di dalam hati, di dalam ucapan lisan kita ada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.